Selanjutnya di sini kita akan membuat font untuk delete. Sebelumnya di sini kita buatkan dulu satu file, yaitu kita buatkan satu file dulu di bawah petugas ini. Kita buatkan dengan nama delete petugas.php. delete petugas.php. Oke. Di sini kita akan mengisi script untuk delete petugasnya. Di sini kita ketik php, kemudian kita enter. Di sini koneksi database, kemudian enter. Di sini include, di sini kita tambahkan dulu koneksi database include kutip titik-titik. Di sini input konektornya. Konektor.php dan kutip tutup lalu titik koma, di bawahnya kasih fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Kemudian di bawahnya di sini kita include juga titik ini cek input .php. Dan di sini kita kasih slash dulu. Ini titik koma, ini kutip. Kita tutup kutip. Dan titik koma, di bawahnya slash. Menghapus data dari database data ID. Menghapus data ID yang dikirim dari URL. Dan di bawahnya ada nama variabel, sama dengan input, kita buka kurung. Di sini variabel get data, kemudian tip. Di sini pakai underscore get dalam kurung ID petugas. Kemudian kita tutup titik koma di belakang. Kemudian di sini lagi menghapus data dari database. Kita enter. Sini MySQL query dalam kurung konektor. Kemudian koma. Di sini kutip 2, delete from petugas where ID petugas. Ini sama dengan tip 1. Sini variabel nama variabel. Yang kita tutup dengan titik koma, kutip titik
koma di belakang. Kita enter. Di sini mengalihkan halaman kembali ke index.php, dan di bawahnya header dalam kurung kutip 2, sini location titik 2 petugas.php, dan 2 di belakangnya kita kasih titik koma. Oke. Kemudian kita ke petugas, lalu kita lihat di bagian bawah hapus ini sama dengan ini, kita ubah tanda pagarnya, kita ganti dengan delete petugas.php tanda tanya ID petugas sama dengannya di sini kita ambil dari ID petugasnya, kita copy lalu kita simpan di belakang sini, petugas sama dengan. Oke. Di sini kita Ctrl S dulu, kemudian kita coba cek di petugas. Kita menggunakan exam. Jadi setiap kali untuk mengecek it, jangan lupa untuk menyalakan exam. Jadi kita masukkan dulu. Terlogin. Kemudian kita coba cek di bagian petugas. Kita coba hapus yang Maria Zara. Oke, sudah terhapus di sini. Kita coba hapus lagi bagian Stefan William. Oke, sudah terhapus. Jadi kita lihat di detail delete petugas ini, di sini kita harus kunci. Takutnya ada orang yang masuk lalu menghapus. Di sini kita coba ke insert detail transaksi. Jadi di sini sebelum mengunci kita buat terlebih dahulu, kita buatkan lainnya seperti delete petugas, delete pelanggan, dan lain-lain. Di sini kita buatkan lagi untuk kita save as dulu. Kita buatkan lagi untuk delete pelanggan.php. Kita buatkan semua dulu lalu kita kunci. Delete pelanggan ini kita tinggal ubah di bagian ID. Ini kita ganti dengan ID pelanggan. Lalu delete from pelanggan, where ID pelanggan. Lalu dia kembali ke pelanggan. Kemudian kita kembali ke pelanggan, kita Ctrl dulu, kita ke pelanggan, lalu kita buatkan seperti tadi. Di sini kita ganti dengan delete pelanggan.php tanda tanya, kemudian ID pelanggan sama dengan, kita ambil kembali dari sini pelanggannya, kita copy, kita simpan di belakangnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita testing dulu. Di sini kita coba ke pelanggan, kita coba tambahkan satu dulu, nama pelanggannya di
alamat Fujitsu, telepon, emailnya. Tapi ini coba kita tes. Passwordnya 123. Kita simpan. Kemudian coba kita hapus. Oke, jadi di sini sudah terhapus untuk Diva-nya. Setelah itu kemudian di sini kita lanjut ke bagian jenis cucian. Di sini setelah delete pelanggan, di sini kita buatkan lagi seperti tadi. Di sini kita save as. Lalu kita ubah menjadi delete jenis cucian .php. Kemudian kita save. Lalu di sini kita ganti dengan ID jenis cucian, delete from jenis cucian, where ID jenis cucian. Oke. Kemudian mengalihkan halaman kembali ke index locationnya. Di sini kita ganti dengan jenis cucian. Oke. Lalu kita kembali ke jenis cucian. Di sini kita ganti dengan jenis cucian bagian hapusnya. Di sini kita ganti dengan delete jenis cucian, .php, dan datanya ID jenis cucian, lalu sama dengan di sini kita ambil dari bagian PHP-nya jenis cuciannya, lalu kita simpan di bagian belakang sama dengan oke, seperti ini. Kemudian kita tes untuk kita lihat di jenis cucian. Di sini kita coba tambahkan satu. Di sini namanya apa kita ketik. Lalu harganya kita kasih saja sembarang. Kemudian kita simpan. Lalu di sini kita hapus. Oke, sudah terhapus di sini. Kemudian di sini kita buatkan lagi untuk bagian transaksinya. Di sini kita buatkan seperti tadi. Tugas di sini kita save as. Lalu kita ganti dengan delete transaksi .php. Oke, kita save delete transaksi.php. Di sini kita ganti dengan ID transaksi. Kemudian delete from transaksi, where ID transaksi, kemudian dia kembali ke halaman transaksi. Oke, kita Ctrl S. Lalu setelah ini kita menuju ke transaksi. Kita menuju ke transaksi di bagian hapusnya. Ini kita ubah menjadi delete transaksi seperti tadi .php, dan datanya delete transaksi .php, ID transaksi sama dengan kita ambil dari bagian PHP-nya, kita ambil, kemudian kita simpan di belakang sama dengannya seperti tadi. Kita Ctrl S.
Jadi di sini kita Ctrl S, kemudian kita coba lihat di bagian sini transaksi. Jadi di sini jika kita hapus bagian bawah ini, maka dia akan terhapus di dua tabel, yaitu di tabel transaksi dan di tabel detail transaksi. Jadi di sini kita buatkan lagi satu di detail transaksi. Ini delete transaksi. Di sini kita ambil bagian ininya, kita copy, lalu kita simpan di bawah. Kemudian di sini kita ganti delete from detail transaksi where ID transact. Di sini kita coba menghapus. Sebelum menghapus, kita lihat di bagian localhost dulu di database kita. Localhost laundry. Kita lihat di no laundry, di detail transaksinya, kita lihat ada ID transaksinya ada satu, ID transaksinya di detail transaksi ada satu, kemudian transaksinya kita lihat satu. Oke, kita coba hapus di bagian yang pertama ini di ino. Kita lihat lagi di transaksi satu. Kita tes hapus di bagian berapa? Coba kita lihat. Oke. Kemudian kita coba cek di sini di detail emailnya, kita lihat ada berapa? Ada 4. Coba kita lihat di bagian ini kosong. Yang ketiga juga kosong. Coba kita lihat, coba di bagian email ini dia ada 4. Kita coba hapus. Di sini kita coba hapus ino. Oke, sudah terhapus. Kita coba cek di database. Oke, dia terhapus. Jadi tadi yang terisi cuma di petugas ino, jadi dia sudah terhapus semua. Karena tadi di bagian kedua ini di Marias TV ini dia kosong. Dia kosong di sini dan di bawahnya juga kosong. Jadi tadi sudah terhapus. Oke. Kemudian di sini kita lanjut, kita buatkan lagi di bagian delete. Ini kita save as. Kita buatkan yaitu delete detail transaksi.php. Oke, kita save. Lalu di sini kemudian di sini kita hapus untuk bagian atasnya karena detail transaksi sudah punya file sendiri. Kemudian di sini ID detail transaksi, delete from detail transaksi where ID detail transaksi. Kemudian dia kembali ke detail transaksi. Kemudian di sini kita kembali ke detail transaksi. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya. Di sini kita ganti dengan detail transaksi.php dan datanya di sini detail transaksi. Di sini kita lupa delete detail transaksi.php. Dia kembali ke detail ID detail transaksi. Kemudian sama dengan kita ambil
dari bagian ininya, ambil dari bagian mana tadi? Ambil dari sini, kemudian kita letakkan di sini, lalu dia diganti di jenis jadi detail transaksi. Oke. Kemudian kita save as dulu, save all. Kemudian kita coba tes di bagian detail ini. Di sini kita coba tambah kemeja, itu beratnya 23, kita simpan. Oke, terus serbet di sini kita kasih saja 45, 16, kita simpan. Oke, terus boneka tidak ada di sini, jadi selimut kita kasih 10, kita simpan. Oke, di sini kita coba hapus yang 100, kita coba hapus yang bagian pertama. Oke, di sini error. Jadi di detail transaksi ini tidak ada diameter yang terkirim. Jadi di sini dia tetap terhapus. Di sini coba kita lihat lagi di detail di transaksi. Tadi kita bukanya di ini atau di sini. Di sini kita coba tambahkan lagi baju kaos, beratnya 25. Kita simpan. Lalu kita coba hapus 25. Kemudian di sini kita coba kembali. Jadi di sini dia tetap terhapus. Jadi di sini dia harus kembali ke parameternya. Jadi di sini kita keliru di bagian delete transaksinya, delete detail transaksi. Di sini harusnya detail transaksi .php dia kembalikan ke ID transaksi. Dan di sini kita ke detail transaksi. Di sini dia harus ditambahkan lagi di bagian bawah sini. Ini detail transaksi dan datanya, kemudian di sini lebih besar. Di sini kita kasih n lebih besar. Key sama dengan, di sini kita ambil lagi dari bagian PHP-nya sampai di belakang sini, kita copy lalu kita simpan di belakang key sama dengannya di sini. Dan di sini kita ganti menjadi dia kirim menjadi ID transaksi. Oke. Jadi di sini parameternya ada dua, dikirim ke detail transaksi dan dikirim juga ke ID transaksi. Kemudian di delete transaksi juga kita tambahkan di delete detail transaksi juga kita tambahkan di bawah variabel ini, kita tambahkan variabel, contohnya variabel kita tambahkan sembarang saja namanya. Di sini kita kasih variabel gelap sama dengan di sini variabel get dalam kurung, di sini kutip ID. Jadi di sini bukan ID lagi karena jadi di sini sudah ada dua, yaitu di sini kita kasih key. Karena di sini punya dua parameter, jadi di sini dia kirimnya dua, jadi yang satu detail transaksi, kemudian yang satunya lagi key. Karena di sini kita sudah tambahkan dua parameter. Jadi kita kembali ke detail transaksi. Jadi di sini dia kembalikan ke location detail transaksi.php. Di sini dia kembalikan ke key sama dengan
variabel gelap. Oke. Di sini kita coba testing dulu, jangan lupa untuk save dulu. Kemudian kita lihat, kita coba hapus di jenis cucian 7 ini. String delete detail transaksi.php line 13, delete detail transaksi 13 konektor transaksi. Jadi di sini kita lupa tambahkan titik koma di belakang. Kita coba di sini kita coba tambahkan lagi, kita coba baju calculate 2, kita simpan, kemudian kita hapus 2 ini, beratnya kita hapus. Oke, belum. Jadi di sini variabel gelap, kita coba cursor 2, kita hapus. Jadi di sini dia belum kembalikan ke key-nya ya. Di sini masih ada di delete transaksi. Saya coba di detail transaksinya. Sini kita lihat delete detail transaksi .php id detail transaksi sama dengan php echo id detail transaksi titik koma. Jadi sini tidak menggunakan ini. Jadi langsung kita coba kita run, kita testing. Di pada detail transaksi kita tambahkan beratnya 2, kita coba hapus. Oke, belum juga. Di sini php echo tolong id transaksi tutup titik koma, kemudian tanya hapus di sini coba kita lihat kembali ke detail delete detail transaksi, dia kembalikan php ke key, jadi key sama dengan variabel gelap. Jadi di sini kita kembali ke delete detail transaksi. Jadi nilainya ini dia tidak kenal lagi nilai, jadi dia kenal key. Kemudian kita coba Ctrl S, kita jalankan, kita coba dengan baju kaos berat 2, kita simpan. Delete di detail transaksi 9, variabel key, variabel key. Jadi di sini tidak menggunakan kutip, tidak ada kutip. Jadi di sini kita Ctrl S, coba detail transaksi 6, 9 dan 70. 70 di sini get key detail transaksi id transaksi like variable data yang SQL query connector. Di sini dia kembali ke key sama. Oke. Jadi di sini kita salah menambahkan bahwa di delete detail transaksi ini harusnya kita ambil dari sini, kita Ctrl C. Di detail transaksi harusnya kita simpannya di delete detail transaksi, delete transaksi. Oke, di sini
ada ID transaksi dan get. Jadi sini kita salah, ini kita hapus, bukan di delete detail transaksi. Jadi errornya bukan di situ tapi di sini kita salah letakkan. Tapi kemudian ini kita letakkan di bawah sini, kemudian ini kita letakkan di bawah sini. Nilai kita ganti dengan key, kemudian di sebelahnya di sini tidak menggunakan kutip. Detail transaksi, di sini juga nilainya kita ganti dengan key. Jadi variabel key sama dengan get target dalam kurung key. Kemudian di sini kita Ctrl S, kita kembali ke delete detail transaksi. Kita coba jalankan di sini. Di sini kita coba hapus. Kita coba tambahkan 1 serpet 2. Oke. Jadi di sini fungsi untuk mencegah di bawahnya menangkap data ID. Menangkap data ID yang dikirim dari URL yang variabel input ID detail transaksi yang variabel gelap, kemudian hapus data dari database, mengalihkan halaman, kita tulis. Kemudian di sini kita coba lihat di delete transaksi, get ID transaksi, delete detail transaksinya. Detail transaksi lagi, detail transaksi, coba kita tes. Di sini kita coba hapus beratnya 2, hasil PC berbeda. Tugas transaksi, terus di detail di sini serpet kita tambahkan dulu. Oke. Jadi di transaksi ini saat kita buka detail kan dia ada defaultnya key di sini. Jadi pada saat kita mau delete, maka di situ kita kirim juga nilai key-nya, yaitu nilai yang berupa ID transaksi, maka itu juga dikembalikan. Jadi itu untuk bagian hapusnya. Oke. Jadi di sini sudah. Jadi sini kita hapus PHP. Ini kita menggunakan tanda tanya. Oke, kita tulis. Kita jadi semuanya sudah di sini. Kita 323. Tapi oke, jadi sudah. 150 kita simpan. Kita coba lagi spray. 100. Kita hapus. Oke. Untuk hapus semuanya sudah. Jadi di sini kita akan tambahkan gambar. Di sini kita tab baru.
Jadi di sini kita ke login.php dulu. Untuk menambahkan gambar itu kita harus menyimpannya di bagian bawah sini, di bawah login, di atas login petugas ini di bagian sini. Untuk menambahkan script untuk bagian gambarnya, untuk menambahkan image-nya, di sini kita buka kurung lalu kita ketik mg src sama dengan tip 2, di sini titik-titik slash atau garing login.php. Kemudian kita ketik 2 tutup lalu tutup siku. Seperti ini. Di sini kita Ctrl S, kita coba cek. Petugas ini sudah muncul, tapi karena gambarnya belum ada, jadi kita kembali dulu. Jadi di sini untuk melihat gambar, di sini kita ketik di tab baru ini, kita cari OneDrive illustration. Ini seperti ini. Di sini kita bisa melihat banyak gambar di sini. Kemudian di sini kita masuk ke OneDrive. Di sini kita ambil yang bagian ininya, kita download PNG ya. Jadi di sini kita download duluan yang SVG, lalu kita convert ke PNG. Kenapa tidak download langsung di PNG? Karena nanti takut gambarnya putih. Jadi kita download yang SVG. Oke. Jadi setelah kita download, kita convert ke PNG, lalu di sini kita ubah namanya, kita ganti menjadi login PNG. Di sini kita pindahkan ke exam docs, kita simpan di dalam email laundry. Oke, di bagian sini kita simpan di sini. Oke, kita coba lihat di sini, kita masuk ke scriptnya, kemudian kita ke login.php, lalu kita ketik di bagian bawah login.php. Oke, di sini login.png bukan php. Oke, setelah itu di atas ini kita ketik buka div sama dengan kutip 2 row, lalu kutip 2 tutup siku. Di bawahnya kita buka div plus sama dengan kutip 2 row sm 10 dengan kutip 2 tutup. Kemudian di bawah ini kita tutup dengan div dan div.
kita Ctrl S, kemudian kita di sini kita sekalian ganti dengan nama filenya. Di sini ini login.png saja, ini kita hapus. Oke, kita coba cek. Oke, sudah muncul gambarnya, sudah di sini 1345. Oke, kita logout. Oke, sudah muncul.